Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi distribusi binomial. Kita akan mempelajari mengenai kejadian yang berdistribusi binomial dan bagaimana cara menentukan peluang kejadian yang berdistribusi binomial. Silakan kalian simak penjelasan saya dalam video berikut ini. Kita mulai dari definisinya. Jadi distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Itulah definisi dari distribusi binomial. Berdasarkan definisi ini, kita bisa mempelajari ciri-ciri dari distribusi binomial. Sekarang kita pelajari ciri-ciri dari distribusi binomial. Ciri-ciri yang pertama adalah berulang-ulang sebanyak n kali. Ciri-ciri berikutnya menghasilkan dua kemungkinan, bisa sukses atau gagal. Ciri-ciri berikutnya adalah hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Jadi hasil dari percobaan pertama tidak akan berpengaruh pada percobaan kedua dan seterusnya. Ciri-ciri yang keempat, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Jadi peluang sukses di percobaan pertama akan sama nilainya dengan peluang sukses di percobaan kedua. Itulah ciri-ciri dari percobaan yang berdistribusi binomial. Sekarang kita masuk ke contoh. Kejadian seperti apa yang masuk dalam kategori distribusi binomial? Contoh yang pertama adalah peristiwa pelemparan uang koin yang dilakukan beberapa kali. Jadi kalau sebuah uang koin dilempar, kemungkinannya muncul gambar atau bukan gambar. Dan peluang munculnya gambar di pelemparan pertama dengan munculnya gambar di pelemparan kedua, peluangnya sama. Untuk itu, pelemparan uang koin bisa merupakan contoh kejadian yang berdistribusi binomial. Contoh berikutnya adalah kejadian menjawab benar atau salah dalam suatu tes. Jadi kalau ada beberapa soal tes, maka menjawab benar atau salah di tes yang pertama tidak akan berpengaruh terhadap peluang menjawab benar atau salah di tes berikutnya. Kita masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya adalah Px sama dengan X sama dengan kombinasi nx kali p pangkat x kali q pangkat n min x. Penjelasannya sebagai berikut. P sama dengan probabilitas sukses, sama dengan 1 min q. Q sama dengan probabilitas gagal. N adalah jumlah total percobaan, dan x adalah jumlah sukses dari n kali percobaan, di mana x-nya bisa bernilai 1, 2, 3, sampai dengan n. Selanjutnya mari kita terapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal. Contoh 1. Dalam pelemparan uang koin dengan sisi gambar dan angka sebanyak 10 kali, tentukan peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Dari soal tersebut, kita bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dari soal diketahui beberapa hal. Yang pertama, peluang muncul gambar merupakan peluang sukses atau peluang yang kita harapkan sehingga bisa dinotasikan dengan P. Untuk N sama dengan 10 dan X sama dengan 8. Koin akan dilemparkan 10 kali sehingga N-nya 10 dan kejadian yang diharapkan adalah munculnya sisi gambar 8 kali sehingga X-nya 8.
Untuk P nilainya setengah, Q nilainya 1 dikurangi setengah, yaitu setengah. P adalah peluang munculnya gambar. Jadi, kalau suatu koin dilemparkan, karena koin hanya mempunyai 2 sisi, maka peluang muncul gambar adalah 1/2. Yang ditanyakan di sini adalah peluang muncul gambar 8 kali. Atau dalam hal ini bisa kita tulis PX sama dengan 8. Sehingga kita bisa hitung sebagai berikut. PX sama dengan 8 sama dengan kombinasi 8 dari 10 kali setengah pangkat 8 kali setengah pangkat 2. Selanjutnya, kombinasi 8 dari 10 adalah 10 faktorial per 10 dikurangi 8 faktorial kali 8 faktorial kali setengah pangkat 8 kali setengah pangkat 2. Tinggal kita hitung menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 8 faktorial per 1 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 2. Sehingga hasil perhitungannya adalah 0,0439. Jadi peluang mendapatkan 8 kali kemunculan gambar adalah 0,0439. Contoh 2. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama, peluang mengunjungi dokter atau peluang sukses dinotasikan dengan P. N adalah 10 karena ada 10 orang, dan E adalah 3 karena yang diharapkan adalah 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu. P sama dengan 1/5 didapat dari penjelasan di soal bahwa suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata. Nah, 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter. Jadi dari sini kita dapatkan P-nya 1/5. Q-nya didapatkan dari 1 dikurangi 1/5 atau 4/5. Selanjutnya yang ditanyakan adalah peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter atau PX sama dengan 3. Tinggal kita masukkan ke rumus, sehingga PX sama dengan 3 sama dengan kombinasi 3 dari 10 kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. P-nya diganti 1/5 pangkat 3 kali Q-nya diganti 4/5 pangkat 7. Tinggal dihitung 10 faktorial per 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial kali 1/5 pangkat 3 kali 4/5 pangkat 7. Selanjutnya tinggal dihitung sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 0,201. Dari sini kita dapatkan, jadi peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Demikian penjelasan saya mengenai materi distribusi binomial. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.